warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat yang dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan daurah penguatan hafalan Quran Pesantren Tahmilul Quran dan Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang bertempat di aula Pesantren Tahmilul Quran pada Jumat 17 Januari 2025. Salawat bertangkaikan salam kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita, tokoh yang tak pernah menongkoh, seorang orator yang tak pernah diktator, seorang pemimpin yang merangkul orang-orang. Dari beliau kita banyak belajar, dari beliau juga kita mendapatkan risalah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan memperbanyak mengingat beliau, membaca sholawat dan merindukan beliau, sehingga kita termasuk keluarga yang Rasulullah sampaikan, Innallaha ahlaini minan nas, kata Allah dalam hadis qudsi. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia. Qila manhum ya Rasulullah, bertanya para sahabat, kemudian sahabat menjawab, Rasulullah menjawab, huwa ahlul Quran wa khassatan, dia adalah ahli Al-Quran yang senantiasa bersama Al-Quran. Mudah-mudahan dengan risalah yang Rasulullah bawa, kita menjadi para ahli Al-Quran yang Rasulullah sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati, pimpinan pesantren Tahmilul Quran Al-Ustaz Daud Lintang Al-Yamin MA, dan sama kami hormati Al-Ustaz Emir Agus MAG selaku musyrif dan perwakilan dari pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, dan yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Chandra Krisna Jaya Lubis MA selaku perwakilan dari MUI Pusat Republik Indonesia, dan sama kita hormati para hadirin dan peserta daurah penguatan hafalan pesantren Tahmilul Quran dan pesantren Kauman Muhammadiyah. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada sore hari ini, izinkan kami membacakan rundown acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri selaku moderator Randy Putra Alamsyah. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, doa bersama. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, penayangan profil pesantren. Yang keenam, sambutan mudir Tahmilul Quran. Yang ketujuh, sambutan perwakilan dari pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Yang kedelapan, sambutan dari perwakilan MUI Pusat. Yang kesembilan, penjelasan teknis daurah. Yang ke-10, pembagian perlengkapan daurah, dan yang ke-11, penutup. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang kalam, mari sama kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tilawah dan sari tilawah Al-Quran oleh Al-Ustaz Fikri Ardiansyah SAG dan Bintang Akhirat. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Al-Ustaz Ahmad Ahsyam Marbun SHG. Kepada Ustaz kami persilahkan waktu dan tempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-istiqamah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ustazah Rahmi Ayu dan seluruh peserta diharapkan untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, penayangan profil pesantren Tahmilul Quran. Yang diletakkan pada 29 April 2019, tokoh-tokoh penting dan komunitas setempat berkumpul untuk merayakan momen suci ini. Tetapi perjalanan tidaklah mudah, dari proses mendapatkan izin resmi hingga proses pembangunan yang memakan waktu. Setiap langkah dihadapi dengan keteguhan hati. Sambutan dari perwakilan MUI Pusat oleh Al-Ustaz Dr. Chandra Krisna Jaya Lubis MA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan waktu dan tempat. Maka yakinlah adik-adik semua para santri, ketika Anda sungguh-sungguh buktikan bahwa Anda adalah orang yang berjihad. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Supaya adik-adik nanti adalah orang yang betul-betul berjihad dan Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk mencapai jalan. Maka tanamkan niat, bulatkan tekad, ikhtiar yang maksimal. Dalam Al-Quran di dalam surat An-Nazi'at yang jumlah ayatnya 46 ayat, setelah surat An-Naba ada bunyi ayat wanahan nafsa 'anil hawa. Pertanyaannya, apa lanjutan ayat itu? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya Allah. Apa artinya itu? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Apa artinya? Orang yang takut pada Tuhannya itu alias bertakwa, orang baik, orang cerdas adalah mereka yang mampu menahan nafsunya. Kata Allah, lalu kemudian fa innal jannata hiyal ma'wa. Lalu balasannya buat mereka itu apa? Surga ma'wa yang tertinggi. Loh, kok bisa? Karena menahan nafsu itu marah, marah itu nggak jadi surga. Masya Allah. Yang mau cekal kalinya nggak jadi, senyum lagi, kok bisa? Surga. Masya Allah. Yang tadinya sudah putus asa, oh ya sudahlah, laut memang terombang-ambing, kayaknya kita nggak akan sampai ke daratan Lampung lagi di pulangnya. Ya sudah, tawakkal ala Allah. Ya jadi kenapa? Dia menahan
nafsu ucapannya dari ucapan yang dimurkai oleh Allah. Dia lebih senang mengatakan, ya Allah, kalau goyang, goyangin sekalian. Oh, begitu. Kenapa? Orang mukmin itu, penghafal Al-Quran itu luar biasa jiwa. Ya Allah, kalau goyang, goyangin. Kalau turbulensi aja Tuhan. Yang penting urusan selamat atau tidak, aku serahkan padamu ya Allah. Urusanku, aku yakin padamu aku sampai. Oh, itu hebat. Buktinya doa itu antum sampai ke sini. Subhanallah. Saya mengajak kepada antum semuanya, luruskan niat untuk apa datang ke sini, lalu untuk apa antum duduk di tempat ini. Kalau niatnya karena Allah, antum datang dengan selamat, dapat ilmu yang banyak, dan pulang dalam keadaan selamat, hidup tambah selamat. Tapi kalau datang yang bukan karena Allah, di saat itu tidak ada yang diperoleh sedikit. Maka teman-teman, ahlan bikum jami'an ala niyatil qalbi wa khalis lillah. Selamat datang ke tempat di mana antum dikumpulkan karena Allah. Selamat datang di tempat kita yang antum belajar melihat kebersihan, yang antum belajar melihat kerapihan, yang antum belajar melihat setiap pribadi di antara kita, yang antum belajar pada setiap sisi dan dimensi. Wadzalika darsul lana. Itu Anda akan bawa menjadi pelajaran hidup di masa yang akan datang. Tema yang kita angkat ini adalah Daurah Taqwiyat Al-Zakirah. Tidak disebut Daurah Taqwiyatul Hifzi. La naqul انظر إلى هذه الشاشة. لم تقول هنا دورة تقوية حفظ القرآن، بل يقال دورة ماذا؟ شوف هنا دورة تقوية الذاكرة. Bukan penguatan hafalannya yang dikuatkan, tapi ingatannya yang harus dikuatkan. Bukan hafalannya yang harus dikuatkan, tapi ingatannya yang harus dikuatkan. Bedanya apa? Ada yang kuat hafalannya, walakin ya'mal maksiyah. Ada yang kuat hafalannya luar biasa, hafizul Quran 30 juz'an. Dia hafal Quran 30 juz'an, lakin yashrabul khamra. ومنهم من يحفظ القرآن أكثر من 20 جزءا، لكن يترك الصلاة، ولكن يتأخر في الصلاة، ولكن قوله قول غضب، قول غليظ، قول لا يحبه الله ولا يرضاه. Ada orang yang hafal Quran 30 juz, tapi sholatnya tetap terlambat. Ada yang Al-Qurannya hafid 20 juz, 30 juz, Allah akbar, masya Allah, subhanallah, mumtaz, yahfaz Al-Quran kathir. Tapi sholatnya lalai, ucapannya tidak bersyukur, membuang makanan, israf, bahkan ia membuang sisa makanan, ia membuang 1-2 butir, ia tidak mensyukuri nikmat keberadaannya, ia lupa pada ayat yang punya. Jutaan rupiah antum dikumpulkan dengan keringat oleh ayat ini. Ada yang berbenturan, ada yang dibalik antum tidak tahu, mereka berhutang kesana kemari, atau boleh jadi jungkir balik antara kaki dengan kepala untuk bisa berangkat ke tempat ini, lalu antum tinggal main HP, tinggal bermain, tidak serius dalam belajar. Kalau kata ulama, tabbatlah kayak dhalim, celaka. Maka karena itu kita tidak berharap untuk menguatkan hafalan, kita berharap untuk menguatkan ingatan Anda hafal Quran. Kalau orang dirinya ingat Anda hafal Quran, oh saya tidak boleh bohong, saya mau hafal Quran, mau terlambat, oh ya Allah, saya tidak mau terlambat ya Allah, aku hafal Quran ya Allah. Dia berkata, ya Tuhan, aku mau tidak mau berkata buruk. Kenapa? Aku hafal Quran ya Allah. Kullama yurid an yukhalif nizam Allah Ta'ala, kullama yatazakar Quran. Tiap dia ingin mengingkari, melanggar perintah Allah, tiap itu pula dia ingat dirinya hafal Al-Quran. Dengarkan dengan baik. Antum al-ana jalis Quran.
Semua yang duduk di tempat ini, Anda mengklaim diri Anda penghafal Quran, sama artinya kau mengklaim aku keluarganya Allah. Allah itu maha sayang. Kenapa kamu mengklaim diri kamu penghafal Quran, tapi kamu tidak sayang kepada diri, tidak sayang kepada ayah ibu, lalu tidak sayang kepada lingkungan, lalu tidak sayang kepada makanan dan minuman, lalu tidak sayang kepada suku yang kamu miliki? Mana ahlul Quran? Berapa orang yang hafal Al-Quran tapi dia tidak ingat dirinya hafal Quran? Maka teman-teman semuanya, ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan, jadikan ini momentum terakhir dalam hidupmu. Andai datang kesempatan berikutnya, itu hadiah min Allah, itu hadiah dari Allah. Jangan banyak keluh kesah dengan keadaan. Semua proses belajar. Sejak kau menaiki tangga bis di padang panjang di tanggal 14 di malam hari, saat itu kau mengikrarkan di hadapan Allah, ya Allah, aku berjalan li ajli ridhak, aku berjalan untuk menggapai ridhamu. Maka jangan pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Jangan tinggalkan kesan yang meyakinkan. Jangan tinggalkan kesan Anda akan dinilai buruk. Jangan tinggalkan kesan Anda akan dinilai orang-orang yang sekedar hafal tapi tidak zakiratul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza. Mudah-mudahan teman-teman menikmati proses belajar ini. Saya tidak mengatakan mudah-mudahan kawan-kawan menikmati daurah ini, tidak. Tapi mari kita nikmati proses belajar ini. Belajar untuk serius bercinta dengan Allah, dengan Al-Quran. Serius untuk menunjukkan, ya Allah, sebulan ini aku akan tunjukkan betul kepada-Nya, aku adalah keluarga. Masya Allah. Ahlan bikum jami'an wa hadha wa syukran lakum barakallahu fi hayatikum wa syukran aidan li fadilatil ustad Emri alladhi arsakum wa ashrafakum ila hadha al-ma'had, wa nashkur syukran jazilan li fadilatil Dr. Chandra wa kullu man sa'adana, semua yang menolong kita di tempat ini. Walakin madza tarawna al-an, apa yang kalian lihat sekarang ini, wa darasul lana wa lakum jami'an. Ashkurukum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang disampaikan oleh Al-Ustaz Emri Agus LC MAG. Falyatafadhal mashkura. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebaikan itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang menemukan hikmah tersebut dimanapun kapanpun dari siapapun, fahuwa ahaqqu biha, ia yang paling berhak mendapatkannya. Jadi semuanya ikuti kegiatan daurah ini dengan hikmah, ikuti dengan ketaatan yang penuh. Sami'na wa ata'na. Penyampaian teknis daurah dan sekaligus pembagian perlengkapan daurah yang dibantu oleh Ustazah Rahmi Aidin. Daurah kita secara resmi pembukaannya detik ini. Sumber pertama adalah saya pribadi. Yang kedua, nanti insya Allah akan ada guru kita dari MUI Pusat, Dr. Chandra Krisnajaya. Yang ketiga, nanti akan ada Dr. Mukhrid Sidiki. Kalau saya dengan beliau tadi sudah tahu profilnya sedikit, kan ya? Ya betul ya. Nah, mari perhatikan. Paling 5 menit lagi kita langsung sholat maghrib ini. Yang ketiga tadi Dr. Mukhrid Sidiki. Beliau adalah dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, beliau pakar di bidang hadis, ya, betul ya. Lalu yang keempat ada Ustaz Arif Muhammad Arif LCMA. Beliau ini dari Mesir dan beliau memiliki dan membawa sanad langsung dari Rasulullah SAW, yang beliau adalah salah satu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Parung Bogor,
Dan beliau dulu ketika jadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, satu di antara sekian dan segelintir orang yang sulit mendapatkan sanad dari Masyayikhul Azhar, dan beliau berhak mensanadkan kepada banyak orang. Dan beliau insya Allah akan menemani kita, bahkan menginap di tempat ini selama 4 hari, dan hari kelima beliau akan menguji teman-teman semuanya. Karena judulnya adalah sanad, maka enggak semudah dipikirkan. Semua orang pasti dapat, enggak. Dan itu orang terpilih. Nah, maka teman-teman pastikan nanti diikuti dengan sangat baik, karena nanti tiap poin itu, tiap poin narasumber yang menyampaikan akan ada ujian akhir kompetensi, namanya ujian kompetensi, dan akan ada nilainya di balik sertifikat kamu yang ada fotonya nanti, dan ditandatangani oleh mudir ma'had dan beliau sebagai muslim nanti. Tapi nilainya insya Allah semua akan jujur nilainya. Walaupun Ustaz tahu dekat dengan kauman, bahkan sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Ummi Dr. Derliana sebagai staf ya direktur dalam pengembangan Al-Quran dan internasional. Tetap saja nilainya kalau jelek tetap jelek. Jadi izin, tidak ada nilai yang akan di make up sama sekali. Paham? Paham ya? Jadi apa yang antum peroleh nanti murni view 100%, itulah hasil usaha, bukan hasil usaha yang lain-lainnya. Jadi akan ada nanti sertifikatnya kalau itu semua dapat. Tapi orang nilainya tergantung kepada 5 poin. Pertama, semuanya kedisiplinan, ya, murojaah Al-Quran, qiraatul bil ghaib. Qiraat bil ghaib nanti ada. Jadi antum baca sendiri tanpa melihat Quran, dan kami semua nanti akan mengoreksinya. Kemudian imam dan murojaah lil lisan. Ada nanti praktek menjadi imam satu persatu di sini, yang juznya sudah ditentukan juz-juznya ya. Dan imamnya nanti kita akan nilai juga. Oh, itu luar biasa itu. Nah, yang perempuan juga akan membaca Quran di hadapan kita semua nanti. Hanya saja tidak jadi imam, itu bedanya. Ya, di sisi lain teman-teman nanti juga akan dibekali teori-teori apa itu sanad, keistimewaannya, Al-Quran dan keistimewaannya, tajwid dan makhrajnya, cara melafadzkan surat-surat yang lain untuk Rasulullah itu seperti apa, nanti akan diajarkan. Ya, nanti akan diajarkan semua. Maka saya minta kepada antum semuanya, karena kita pelajari sesuatu yang menurut saya besar. Setiap memulai nanti ada dulu pelajaran yang kami peroleh. Cara memulai belajar Al-Quran itu jangan lupa sholawat dulu 3 kali. Paham? Supaya Rasulullah SAW memberi syafaat, memudahkan kita pertolongan membaca, memahami sesuatu. Yang terakhir teman-teman semuanya, selain Ustaz Muhammad Arif, ada juga guru kita Ustaz Taufik Hidayat MSG. Beliau ini ahli dalam kitab kuning, dan beliau adalah salah satu pimpinan pesantren di Ajar. Luar biasa, saya jauhnya ke sini. Beliau itu begitu kemarin teman-teman dari Lampung mendarat atau berlabuh di Merak, Cilegon, di situ rumah beliau, dekat situ, di pinggir pantai itu. Dan beliau datang ke sini demi mengajarkan ilmu nanti kepada kawan-kawan. Dan setiap materi nanti akan ada insya Allah namanya PPT, PowerPoint. Dan PowerPoint itu insya Allah kita akan kumpulkan dan akan kita kirim melalui Ustaz Emrik untuk antum semuanya. Ya, izin Ustaz ya. Jadi ilmunya tidak berhenti di sini, tapi antum semua dapat. Materinya seabar-abar banyak nanti itu. Kemudian juga nanti akan ada namanya Al-Ustaz Sandri MPD. Beliau juga jadi narasumber kita, tapi khusus yang menguji tahfidz Al-Quran. Ya. Dan beliau ini adalah salah satu guru senior pesantren Al-Inayah Al-Ghanturi. Nah,
Jadi banyak teman-teman yang akan antum lalui. Baru nanti setelah selesai belajar teori dan praktek teori ini, saya yakin mengapa saya mulai tadi dengan istilah wanahan nafsa 'anil hawa. Anda harus betul-betul menahan nafsu untuk beristirahat, karena ini adalah rodi belajar. Ini seriusan ini. Sudah jauh-jauh masa nggak terus belajar. Maka sejak antum kemarin sampai di tempat ini, sampai detik tadi sebelum pembukaan, kita biarkan saja, terserah mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang, nggak apa-apa, mulai. Tapi mulai dari sekarang, from today or from this night, you have to collect your headphone, all of your headphones. Nanti ba'da maghrib, pas ba'da isya nanti, ba'da isya, pastikan seluruh handphonenya kumpulkan. Paham? Teman-teman, kok Ustaz begitu? Bukan. Justru kami sayang kepada perjuangan ayah ibu kita. Sayang pada perjuangan antum. Handphone antum nanti, after we have prayer isya, you have to collect your handphone. Kumpulkan semuanya dan kita akan simpan. Hanya boleh dipakai bila dibutuhkan secara darurat. Bila tidak butuh darurat, nggak usah. Oh, bagaimana kabar kepada orang tua kami? Kami yang akan mengabari. Ya, saudara beliau, kami yang akan mengabari setiap momentum kegiatan di sini kepada kedua orang tua. Antum gak usah repot. Sekarang tinggal belajar saja. Wajah-wajah antum ini nanti kita akan sorot terus begitu. Yang ngantuk, yang lesu, the king and the kubel nanti terkelihatan di sana. Hati-hati. The last mention, perhatian terakhir. Teman-teman semuanya, sehebat apapun kita menyiapkan program ini untuk belajar, tanpa disiapkan hati yang lurus dan semangat karena Allah serta ibadah yang benar, maka semua ini percuma. Ujung dari seluruh proses belajar kita ini adalah belajar untuk menaati perintah syariat Islam. Jadi hebat apapun ilmu antum, kalau sholatnya terlambat, wassalam. Ingat itu. Sehebat segunung apapun ilmu yang antum miliki, ingat teman-teman, semuanya tak ada gunanya kalau sholatnya terlambat. Maka kita akan paksa antum disiplin. Wah, tadi udah diamanahkan supaya pulang dari sini you have the good discipline from you. Itu ya. Demikian kawan-kawan semuanya. Insyaallah sudah di tangan antum semuanya sekarang itu map zippernya. Pastikan setiap kegiatan membawa dan pastikan setiap kegiatan pakai peci. Jangan terlambat, akan ada yang menilainya dan ujian kompetensinya segera akan berada di hadapan masa diri nanti. Demikian, terima kasih. Kita tutup kegiatan pembukaan kita ini dengan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Kita bersiap menuju semangat baru, semangat proses belajar, bukan berdaurah, belajar. Kalau daurah itu putar-putar, ya, putar-putar, itu daurah namanya. Baik, nahtatimu bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. you.